Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yudi Pranata di channel YP Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang menarik yang berjudul Downrange yang dirilis pada tahun 2017. Diceritakan di film ini terdapat 6 orang remaja yang ingin pergi ke sebuah kota terpencil. Tapi di saat melewati sebuah jalan, ban mobil mereka tiba-tiba saja pecah. Nah, di saat momen pecah ban inilah hal yang tak terduga pun terjadi kepada mereka semua. Apa yang akan terjadi kepada keenam remaja itu? Daripada kalian semakin penasaran, yuk cari tempat yang paling nyaman untuk kalian rebahan, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan satu mobil yang berisikan 6 orang remaja mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu orang wanita mengalami benturan yang cukup keras di bagian kepalanya. Everyone all right? Yeah. Maybe not, but she'll be okay. Keenam remaja ini terdiri dari 3 orang wanita dan juga 3 orang lelaki. Yang pertama wanita bernama Sarah, kedua bernama Karen, dan wanita yang kepalanya terbentur bernama Jody. Untuk yang lelaki terdiri dari pria berbaju putih bernama Eric, pria berbaju biru bernama Jeff, dan pria berkemeja abu-abu bernama Todd. Intinya mereka ini ingin pergi ke acara ulang tahun adiknya Jody yang terletak di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang lewat di jalan yang mereka lewati bisa dihitung dengan menggunakan jari. Pada awalnya semuanya berjalan dengan normal dan tidak ada kendala sedikit pun. Todd yang merupakan si pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobilnya dengan menggunakan ban serep. Bad? We be taking our chance? Dalam situasi seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya mengajak mereka selfie bareng untuk diupload di sosmednya. Namun karena saking terpencilnya tempat itu, membuat jangkauan sinyal tidak terdeteksi. Karen yang penasaran memutuskan untuk berjalan melawan arah dan barulah sinyal bisa terdeteksi. Karena cuaca yang semakin terik membuat Jody dan Karen memutuskan untuk meneduh di balik mobil. Begitupun dengan Eric, ia pun pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Sementara itu Todd yang selaku pemilik mobil malah sibuk bucin sama Sarah dan membiarkan Jeff untuk mengganti ban mobil sendirian. Tak lama kemudian Sarah pun pergi ke tempatnya Jody dan Karen untuk berteduh juga. Todd yang merupakan pria bucin malah pergi menyusul Sarah dan meninggalkan Jeff sendirian. I know things. Manhood is at stake here. Jeff yang sebentar lagi selesai mengganti ban mobil dirumitkan dengan jalan yang menurun. Dan hal itu membuat ban mobil yang baru diganti menjadi menggelinding. Di saat Jeff mengambil ban mobil itu, ia pun menemukan sebuah peluru senapan di jalan. Di balik itu teman-temannya masih sibuk bercanda dan Eric yang juga sudah lega baru buang air kecil. Kemudian Todd pun melihat ban mobil yang menggelinding dan langsung pergi untuk mengambilnya. Di saat bersamaan Sarah pergi mengecek apakah Jeff telah selesai mengganti ban mobilnya. Tapi di saat itu ia dibuat sangat kaget karena Sarah melihat Jeff yang telah tewas dengan cara kepalanya yang sudah di headshot. Melihat kengerian itu membuat Sarah ketakutan dan saking takutnya ia tidak bisa bergerak dari tempat. Todd yang masih belum sadar berusaha untuk memanggil Sarah. Sialnya belum sempat beranjak dari tempat itu, Sarah terkena sebuah peluru yang entah dari mana. Karen dan Jody juga belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja bola mata Sarah sudah tertembus oleh peluru.
Tak lama kemudian Sarah pun harus terkena headshot lagi di kepalanya yang membuatnya harus meningsoi pada saat itu juga. Karen yang mencoba melihat sekitar untuk mencari tahu dari mana asal peluru tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Karen langsung berteriak meminta mereka semua untuk berlindung di balik mobil. Todd yang belum siap harus terkena tembakan di bahunya. Eric yang belum sempat pergi ke mobil harus membuatnya berlindung dari balik batang kayu. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya bahwa momen pecah ban ini akan membuat mereka berada dalam keadaan bahaya. Tentu saja ban mobil mereka yang pecah juga diakibatkan oleh si penembak tersebut. Singkat cerita, setelah 1 jam berdiam diri di sana, membuat mereka menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karen yang merupakan berasal dari keluarga militer mengatakan kalau si penembak menggunakan peredam, oleh karena itu suara tembakannya tidak berbunyi. Peluru yang juga tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa si penembak berada jauh dari posisi mereka. Todd yang terkena tembakan di bahunya membuat ia tidak bisa ngapa-ngapain. Begitupun dengan Eric yang terjebak di balik batang pohon. Kemudian Karen pun mengatakan kalau di arah sebaliknya masih mendapatkan sinyal. Dan hal itu ia pun berniat untuk mencoba menelepon 911. There are 2 dead bodies in the road. They're gonna see. Little boys, we stay low. Even if he stops them. Todd yang berniat mengulurkan tangannya, ia pun langsung diberi tongsis oleh Jody. Sebelum itu, Karen pun menyetel Google Assistant untuk langsung menelpon 911 apabila mendapatkan sinyal. Dan benar saja ponsel itu mendapatkan sinyal. Namun baru saja Karen berteriak meminta menelpon 911, si penembak itu langsung menembak ponsel tersebut. Kemudian Todd pun memiliki ide lain, yaitu ia akan menetralkan gigi mobil dan mendorong mobil ke belakang sampai ke tempat yang mendapatkan sinyal. Lalu mereka pun mulai mengatur posisi, yang dimana Todd akan masuk ke dalam dan akan menetralkan gigi mobil. Jody akan merekam sumber tembakan itu berasal, dan sedangkan Sarah akan memancing penembak itu dengan menggunakan orang-orangan palsu. Setelah orang-orangan palsu itu ditembak, Todd langsung masuk ke dalam dan mencantolkan kunci ke dalam mobil. Tapi karena ia ditembak terus-menerus, membuat ia keluar dan belum sempat menetralkan gigi mobil. Namun beruntungnya Jody berhasil merekam penembak itu dan terlihat penembak itu berada di atas pohon. Dan terlihat dengan sangat jelas kalau penembak itu berada di atas pohon sambil memegang sebuah sniper. Entah apa maksud dari orang itu, namun yang jelas ia adalah seorang psikopat yang menggunakan sniper. Kemudian Todd pun mencoba untuk mencari pelindung tangannya, dan ia melihat kotak perkakas miliknya yang berada di balik mobil. Dengan cepat dan beraninya Todd langsung berlarian untuk mengambil kotak tersebut. Beruntungnya Todd berhasil dan langsung merubah kotak itu menjadi pelindung dari tangannya. What's the plan? We're gonna send back help is what we're gonna do. Kemudian Todd pun meminta Jody dan Karen mengambil posisi untuk mendorong mobil ke arah belakang. Sedangkan di sisi lain Eric hanya bisa pasrah karena ia tidak tahu rencana dari teman-temannya. Dengan sangat cepat Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobil. Tapi sayangnya ia harus terkena tembakan di tangannya. Dalam waktu singkat mobil itu langsung bergerak ke depan dan sekuat tenaga Jody dan Karen mendorong mobil itu ke belakang. Karena saking sulitnya membuat genggaman Jody terlepas dan membuat ia tertinggal dari mobil. Mobil pun harus terhenti karena bannya ditembak oleh psikopat sniper tersebut. Dalam waktu ini Karen meminta Jody untuk segera berlindung di balik mobil karena si penembak sedang mengisi ulang pelurunya. Eric yang tidak tahu apa-apa mencoba berlari dari tempatnya.
Tapi ia malah terkena tembakan di kakinya terlebih dahulu sebelum sampai ke tempat yang aman. Alhasil Eric pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena kedua kakinya sudah terkena tembakan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya si penembak bisa mengakhiri hidup dari Eric pada saat itu juga. Tapi si penembak malah membiarkan Eric begitu dan tersisa dengan apa yang Eric rasakan. Stay awake! Shit. Oh, shit. 1 jam kemudian, Todd pun melihat kalau masih terdapat 1 buah botol minuman di dalam mobil. Dalam situasi seperti ini, mereka haruslah bisa berbagi air agar mereka semua bisa bertahan hidup. He's just taking his time. Eric yang baru saja ingin meminum air itu, tangannya langsung ditembak dan membuat ia semakin menderita. Karena sudah tidak bisa kemana-mana, Jody pun harus terpaksa buang air kecil di sebelahnya Karen. Todd yang melihat mayat Sarah yang sedang digadoin oleh burung gagak, ia pun dengan berani berjalan menuju ke mayatnya Sarah. Tapi anehnya si penembak itu tidak langsung menembak Todd yang sudah kelihatan. Bahkan Todd masih bisa mencium dan menggenggam tangan kekasihnya itu. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala mulai mendekati dirinya. Karena sudah tidak bisa kemana-mana, Eric pun sudah pasrah kalau dia akan dimakan oleh serigala itu. Sementara itu, Todd yang sedang menantang penembak itu melihat dari kejauhan kalau ada mobil yang lewat di jalan tersebut. Todd yang melambaikan tangannya langsung ditembak oleh psikopat sniper. Karena suara tembakan itu juga membuat serigala tidak jadi memakan Eric. Ya, pada akhirnya Todd pun juga harus tewas tepat di sebelah Sarah kekasihnya. Jadi saat ini hanya tersisa Jody dan juga Karen saja. Mereka pun mulai melambaikan tangan memperingati pengendara mobil yang lewat tersebut. Si pengendara mobil yang melihat Jody dan Karen melambaikan tangannya langsung ditembak oleh si psikopat sniper tepat mengenai jarinya. Alhasil darah pun mulai muncrat dan mengenai semua isi dalam mobil. Kondisi pun semakin memburuk ketika setir mobil sudah tidak bisa terkendalikan lagi. Alhasil mobil itu malah menyenggol mobilnya Todd yang membuat mobil si pengendara itu harus terbalik. Tak lama kemudian, perempuan si pengemudi mobil keluar berjalan walaupun keadaannya sudah terluka cukup parah. Lalu ia pun harus terkena tembakan dari psikopat sniper yang membuat ia mokat di jalan tersebut. Begitupun dengan suaminya yang mencoba menyelamatkan anaknya yang terlempar. Tapi Karen dan Jody meminta si bapak untuk tetap bersembunyi di balik mobil karena terdapat seorang psikopat sniper di seberang jalan. Karena posisi si bapak tepat berada di tempat yang sudah mendapatkan sinyal, Karen pun meminta si bapak untuk menelpon 911. Psikopat sniper yang sudah tidak melihat keberadaan si bapak langsung menembak tangki mobilnya sampai bocor. Ujung-ujungnya mobil itu terbakar yang membuat si bapak juga ikutan terbakar. Setelah itu anak bapak itu pun mulai tersadar dari pingsannya. Namun baru saja sadar si anak langsung di-headshot kepalanya oleh si penembak sampai ia mokat di tempat. Dalam beberapa saat ini, Jody dan Karen harus melihat beberapa orang meninggal tepat di mata mereka. Mereka pun menjadi bingung bagaimana bisa mereka lolos dari psikopat sniper kalau mobil penolong saja tidak bisa melewati jalan ini. He could have gotten through. Probably has night vision. Army rat, huh? Kemudian Karen pun mempunyai ide, yaitu mereka harus beraksi pada malam hari. Karena pandangan si penembak akan terbatas di saat malam hari. Malam harinya si penembak tetap memantau mereka dari atas pohon. Di sisi lain Jody mengambil satu kotak pakaian dan juga kotak minuman yang ia temui di bagasi mobil. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 botol minuman yang langsung mereka minum sepuasnya.
Setelah itu Jody pun mengambil pakaian tersebut dan mulai membuat masker darurat. Kemudian Jody pun menyiram jok mobil itu dengan menggunakan bensin. Lalu Karen pun langsung membakar sebuah kertas dan melemparkannya ke dalam mobil. Tapi sayangnya asap yang ditimbulkan belum banyak yang membuat mereka belum bisa kabur. Sementara itu si psikopat sniper yang melihat banyak asap mulai menembak mereka dengan secara acak. Tak lama kemudian, Karen dan Jody pun melihat ada satu mobil polisi yang datang ke lokasi. Yang itu berarti panggilan si bapak berhasil dilacak oleh kepolisian. Baru saja sampai ke sana, polisi itu pun menyadari kalau tempat ini tidaklah baik-baik saja. Ia pun berniat untuk menelpon polisi negara dan berniat meminta pertolongan. Namun baru saja ingin menelpon, rahang si Ladusing malah terkena tembakan dari psikopat sniper. Sialnya lagi Ladusing itu malah terkapar di posisi kemudi yang membuat ia tidak sengaja menginjak pedal gas. Dalam situasi seperti ini, Karen pun mengajak Jody untuk kabur dari tempat ini. Namun Jody menolak karena alasannya ia masih takut. Alhasil Karen pun berlari sendirian. Tapi asapnya mulai menghilang yang membuat Karen terkena headshot oleh psikopat sniper. Lalu Jody pun nekat berlari ke arah mobil polisi. Sementara itu Ladusingnya hanya tersisa 2 orang dan terjadilah baku tembak antara psikopat sniper dengan 2 orang Ladusing beban. Karena mereka berdua ini titisan Ladusing di film Shiva, akhirnya mereka berdua pun kalah dari psikopat sniper tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Jody pun membawa mobil si Ladusing dan berniat untuk menabrak pohon yang menjadi persembunyian psikopat sniper. Pada akhirnya Jody pun berhasil menabrak pohon itu yang membuat si psikopat sniper menjadi terjatuh. Kemudian Jody pun langsung turun dan mengambil sniper psikopat tersebut. Sementara itu si psikopat masih berusaha memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Akhirnya kita pun bisa melihat wujud psikopat sniper yang dari tadi meneror kelompoknya Jody. Tapi snipernya sudah berada di tangan Jody dan Jody langsung menembak psikopat itu sampai ia mampus. Karena saking marahnya Jody, ia pun berniat untuk menembak psikopat itu 1 kali lagi. Tapi di saat mengokang senapan itu, kokangnya malah tersangkut. Alhasil Jody pun memukul wajah psikopat itu dengan menggunakan pegangan senapan sampai wajah psikopat tersebut tidak berbentuk lagi. Yang menandakan bahwa sebanyak itulah korban dari psikopat sniper tersebut. Merasa kesal, Jody pun berniat untuk memberi salam perpisahan kepada psikopat tersebut. Tapi di saat Jody memukul psikopat itu, senapan itu malah terkongkang dan malah menembak lehernya Jody. Pada akhirnya tidak ada satupun yang selamat dari kejadian ini. Dan film pun selesai. Wah, sungguh ending film yang sangat tidak enak dilihat. Seharusnya Jody sudah berhasil selamat, malah dibuat ikutan mokat di ending film. Sejujurnya gua sedikit kesal dengan ending film ini. Tapi mau bagaimana lagi si pembuat film menginginkan ending yang seperti ini. Oke, itulah tadi alur cerita film pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin request alur cerita film selanjutnya, silahkan kirim pesan di IG gua. Dan link IG gua ada di deskripsi video. Tapi jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu. Oke, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.